Para pejalan coding sekalian, kali ini kita akan membahas dan membuat contoh program sederhana dengan menggunakan persyaratan bersyarat dengan switch case, ya, yang mirip penggunaannya dengan eh, persyaratan if else, ya. Nah, mari kita mulai saja. Pada contoh penggunaan pernyataan bersyarat switch case, kita akan membandingkan dengan penggunaan if else. Kalian akan merasakan nanti ya persamaannya antara kedua pernyataan bersyarat ini seperti apa, dan tetapi juga mulai merasakan nanti untuk kasus tertentu ya, problem-problem programming mana yang lebih cocok digunakan, apakah switch case atau if else ya. Nah, kita langsung saja ini buat contoh ya, program sederhana. Ini ada kelas dideklarasikan, silahkan dibuat ya. Ini kelasnya namanya if months. If months ini ya saya buat nantinya dari inputan angka ya antara 1 dan 12 ya akan dikonversi ke nama bulan. Misalnya jika inputnya 1 nanti Januari, 2 Februari dan selanjutnya. Ya, ini programnya sederhana ya. Kita bikin variabel di sini month ya, integer. Betulnya byte juga bisa ya di sini. Ini integer, kita inisiasi dulu dengan 0 ya. Nah, lalu nanti sambil menjalankan ini if months ini kalian harus menyertakan suatu parameter atau argumen ya, argumen suatu angka. Ini dicek dulu ya apakah angkanya ini angka atau bukan. Jika bukan angka ya yang diinput, maka akan keluar error yang Anda input bukan format angka. Tetapi kalau seandainya angka ya ini akan dikonversi ke integer ya, month ini. Nah, lalu kita cek ya. Kita persiapkan variabel string month ya untuk menampung nama bulan ya. Kita periksa nih month ini, jika 1 maka ke string month kita simpen nilai Januari. Jika month-nya nilainya 2 ya, kita simpan nama Februari ke dalam variabel string. Jika month-nya 3 nilainya, maka kita simpan Maret ke variabel string. Dan ini selanjutnya terus ya, sampai jika month-nya 12. Ya, jika 12 maka kita simpan nilai Desember ya ke dalam variabel month. Nah, ini pakai else if semua ya, else if ya, sebagai alternatif ada 12 alternatif. Lalu ada alternatif terakhir, artinya ya, jika 1 juga bukan month-nya, 2 juga bukan, 3 juga bukan, jadi bukan antara 1 dan 12, bukan antara 1 dan 12 ya, nilainya di luar 1 sampai 12, misalnya 0 dimasukkan atau 18, maka ini yang akan berlaku, yang else terakhir ini ya, semuanya akan masuk ke sini. Yaitu string month-nya kita isi dengan inputan kamu tidak ditemukan sebagai bulan. Ya. Jadi si inputannya di luar 1 sampai 12 tidak ditemukan sebagai. Lalu kita bikin sistem out print lain dengan format angka plus month. Month ini apapun yang diinput ya, misalnya input 7 ya, mewakili bulan ya, di sini akan keluar Juli. Kalau dia di input angka 20, maka akan keluar angka 20 mewakili bulan, titik 2, inputan kamu tidak ditemukan sebagai bulan. Sederhana ya, sederhana sekali ya, tapi sudah mulai menarik ini sebetulnya. Nah, sekarang ini contohnya ya, ketika udah dikompil, contohnya ini if months ya, kita kasih angka 8 nih, maka di sini keluar angka 8 mewakili bulan Agustus. Kalau kita kasih 12 ya, if months, jalanin Java if months 12, maka keluar output angka 12 mewakili bulan Desember. Tapi kalau kita masukin Java if months 0, maka akan keluar
angka 0 mewakili bulan, inputan kamu tidak ditemukan sebagai bulan. Begitu juga kalau kita input angka 18 misalnya, outputnya angka 18 mewakili bulan, inputan kamu tidak ditemukan sebagai bulan. Atau kita ingin coba ngaco ya, inputannya hello. Java if month hello. Maka akan keluar yang Anda input bukan format angka. Oke? Ya. Ini mengingatkan kembali ke struktur if else ya, diulang kembali di sini ya. Dan kamu bisa buat contoh program yang baru seperti tadi. Nah, sekarang bagaimana itu jika diprogram dengan switch case? Ya. Nah, ini saya bikin deklarasi ya. Kelas namanya switch months. Lalu ada metode main string args sama ini ya. Inputannya nanti dikonversi dulu ke integer ya, itu variable month. Nah, cuma penggunaannya kayak gini ya. Ini dikelaskan dulu variable string month. Nah, kalau switch tinggal gini aja, switch month ya. Switch month dimasukin ya. Tidak pakai misalnya apa apakah itu 1 2 ya, langsung switch month. Ini case ya. Case 1 ini artinya jika isi dari month ini nilainya 1. Ini pakai titik 2 ya. Maka kita kopikan sama Januari ke string month. Ini harus pakai break ya. Artinya pakai break di sini, jika memang sudah ketemu case-nya 1 lalu ini eksekusi ya, Januari dikopikan ke string month, break artinya yang di bawahnya ini sudah tidak dilihat lagi, selesai break itu. Ya. Kalau tidak pakai break ini misalnya, ini semuanya dicobainnya jika 1 padahal udah ketemu Januari month. Tapi ini dicoba juga ya, 2, 3, 4 padahal udah ketemu, yaitu misalnya month-nya 1. Kan kalau udah ketemu yang selanjutnya nggak usah dilanjutin. Ya. Nah, kalau bukan 1 maka 2 misalnya bukan, ternyata misalnya 4, maka April akan dikopi menjadi nilai dari string teman lalu break. 5 sampai 12 ini nggak akan diperiksa ya, karena sudah break di sini. Ini kalau nggak ada break, itu nggak error di kompilasinya. Kalau misalnya breaknya nggak ada ya, ini nggak error. Hanya jadi buang-buang ini ya, pemrosesan, diproses semua satu-satu ya. Nah, jadi buang-buang pemrosesan. Tidak error tapi buang-buang pemrosesan. Nah, sama ini, jika 1 sampai 12 tidak, ini ada default terakhir. Default ini harus terakhir. Default ini artinya jika ini semuanya kagak tepat, semua nggak kena, case 1 sampai 12, maka defaultnya selalu masuk ke sini. Ya. String month kita isiin dengan nilai inputan kamu tidak ditemukan sebagai bulan. Ini ada break. Nah, ini kalau ini sebetulnya breaknya justru nggak perlu ya. Boleh break, boleh. Karena kan di bawahnya kagak ada ya. Tapi kalau di sini nggak ada break juga nggak apa-apa. Tetap selesai. Ya. Ini berlakunya persis sama dengan yang if else tadi. Ya. Nah, mungkin ya kalian mulai merasakan apa sih bedanya. Persamaannya apa? Sama persamaannya alternatif percabangan eksekusi tergantung kondisi. Hanya di switch case kondisinya lebih sederhana. Ya. Yaitu rata-rata yang diperiksa di sini ya, di switch case ini ya, itu adalah nilai dari tipe data primitif ya. Integer ya, terus nilai float, nilai double ya, nilai-nilai angka biasanya. Walaupun string masih bisa sih di sini, tapi jarang digunakan. Biasanya kalau angka aja ya, di sini baru pakai terus angka, dan di sini case-nya banyak. Nah, kalau banyak ininya alternatifnya misalnya kayak gini 12 kan cukup banyak ya. Nah, itu biasanya dipakai case daripada if else ya, karena if else kan banyak, if else terlalu banyak 12 ya. Jadi biasanya kalau yang diperiksa itu hanya satu kondisi simpel, sederhana, misalnya suatu nilai dari tipe data primitif ya. Terus pilihannya banyak di sini alternatifnya, maka orang pakai switch case biasanya. Nah, tapi kalau walaupun misalnya mengecek nilai primitif di sini, tipe data primitif kayak gini integer, tapi alternatifnya cuma 2 misalnya, itu orang biasanya memilih pakai if else, cuma if else, udah kan selesai. Nggak pakai case. Case ini biasanya kalau banyak case gitu. Ya. Seperti itu perbedaannya. Hasilnya ini persis sama ya.
silakan dua ini dicoba, kalian ngetik ya di jari-jari kalian dilancarkan ya, karena kadang-kala kan kalau pemula huruf besar ditulis sebagai huruf kecil disebut sebagai huruf besar. Nah, ngetik coding ini mumpung di awal kalian harus mau ya, harus rajin-rajin. Silakan ya, seperti itu. Nah, saya anjurkan ya para pejalan coding sekalian, kamu semua untuk berlatih terus mencari contoh-contoh tambahan. Sampai sekarang kan kalian sudah tahu if else, sudah switch case ya, sudah pakai operator lebih besar, lebih kecil ya, dan atau tadi ya. Silakan cari kode-kode contoh di internet ya untuk, atau kalian berkreasi sendiri bikin apa, coba dipikirin ya yang unik ya. Misalnya pakai matrix array ya. Lumayan ya, coba dicoba. Udah lumayan untuk bahan-bahan kalian untuk latihan. Ya. Nah, jika kalian membutuhkan source code seperti biasa, silakan di-download dari jagocoding.web.id. Jangan lupa untuk subscribe dan tanda lonceng ditekan ya, agar kami bisa sistem nanti memberitahu notifikasi kepada kalian jika ada video-video kembali yang diupload, karena kami akan terus bekerja menyediakan contoh-contoh pemrograman Java secara bertahap, secara terstruktur, rapih ya, dari mulai basic seperti ini hingga nantinya advance. Jadi tetap amati perkembangan Jago Coding. Bye-bye.